Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, judul khotbah saya dengan tema anti perceraian. Kata anti dalam kamus bahasa Indonesia punya arti tidak suka, tidak senang, melawan, menentang, memusuhi, atau bebal. Anti perceraian artinya tidak suka dengan perceraian, tidak senang dengan perceraian, melawan perceraian, menentang perceraian, memusuhi perceraian, atau kebal terhadap perceraian. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai 9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kau baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dalam perikop ini, orang Farisi mempertanyakan pendapat Yesus tentang perceraian. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi ia menjelaskan dasar pernikahan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Saat mereka menikah, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena alasan ini, apa yang telah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus boleh hidup berbeda zaman dengan Musa, tetapi tentang apa yang menjadi kehendak Allah bagi pernikahan, mereka sependapat. Karena kebenaran Allah memang kekal adanya. Yesus tidak membenarkan bahwa Musa menyetujui perceraian. Tetapi surat izin cerai diberikan Musa adalah karena kehendak mereka sendiri yang memaksakan perceraian. Sejak kapanpun, sampai kapanpun, sesungguhnya perceraian tidak pernah diizinkan Allah. Menikah adalah one way ticket satu kali jalan. Kecuali pasangannya meninggal, maka orang tersebut diizinkan untuk menikah lagi. Kalau kita tahu menikah merupakan tiket satu kali jalan, bahwa tidak boleh bercerai, jangan terburu-buru menikah. Pastikan kita mengenal karakternya dengan baik, bersedia menerima kekurangannya, bukan sekedar menerima kelebihannya. Manusia begitu. Kalau pacaran bisa terima kekurangannya, begitu menikah tidak bisa terima kekurangan. Harus ya, kita nggak boleh berubah. Kalau pacaran kita bisa menerima kekurangan, maka pada saat kita menikah pun kita juga bisa menerima kekurangan. Kan kita udah lihat kekurangannya, buruk-buruknya. Kita belajar di sini bukan cuma suka, tapi harus belajar mencintai. Karena suka itu sementara, cinta itu kekal. Suka itu cenderung nafsu, kasih itu suci. Suka itu tidak sabar, sedangkan kasih itu panjang sabar. Jika kita tahu bahwa menikah satu kali seumur hidup atau one way ticket, saya mau bagikan ada 3 pesan firman Tuhan mencegah agar perceraian jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena sejak masa pandemik, tingkat perceraian menjadi meningkat. Karena masalah ekonomi, karena masalah ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Itu sebab saya mau bagikan ada 3 pesan firman Tuhan bagaimana kita mencegah perceraian. Yang pertama, pesan bagi Anda yang masih single, ketika mencari pasangan, jangan impress dengan orang yang punya banyak uang. Jangan impress dengan orang yang punya banyak follower. Jangan impress dengan orang yang punya banyak gelar. Jangan impress dengan orang yang punya kelihatan good looking. Tapi impresslah dengan orang yang punya integritas.
Impreslah dengan orang yang rendah hati. Impreslah dengan orang yang murah hati. Impreslah orang dengan yang baik hatinya. Impreslah orang yang genuine, yang asli, luar dalam sama. Carilah karakter lebih penting daripada karismanya. Buat apa kita punya pacar cakep tapi tidak setia? Buat apa kita punya calon kaya tapi pelit? Buat apa kita punya pacar followernya banyak tapi suka marah-marah? Buat apa kita punya calon gelarnya banyak tapi sombong? Buat apa kita punya pacar berkarisma tapi posesif? Karisma without karakter can be catastrophic. Karisma tanpa karakter bisa menjadi bencana yang besar. Pastikan bahwa kita betul-betul mengutamakan karakter daripada karisma. Tapi kita juga perlu menjadi orang yang punya karakter. Jangan sampai kita cari pasangan yang punya karakter, kita sendiri tidak punya karakter. Kita harus jadi pasangan bukan sekedar seiman, tapi sepadan. Kata sepadan artinya sepadan dengan karakternya Tuhan. Karena semakin kita mirip Tuhan, semakin baik pernikahan kita. Semakin kita tidak mirip dengan Tuhan, semakin buruk pernikahan kita. Nah, saya mau bagikan apa itu karakter Kristus. Yang pertama, karakter Kristus itu penuh perhatian. Yesus punya perhatian yang begitu kuat. Oleh sebab itu, ia tidak tinggal diam jika manusia mengalami kesulitan. Bahkan dia sendiri berkata, "Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan." Membuktikan bahwa dia punya perhatian 24 jam 7 hari, kapan saja dan di mana saja untuk kita. Yang kedua, karakter Kristus itu hidup kaya tanpa ketamakan. Yesus itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, tapi dia gak tamak. Bahkan dia adalah orang yang generous. Dia adalah Tuhan yang murah hati. Yang ketiga, karakter Kristus itu mau hidup sederhana agar bisa limpah bagi orang lain. Jadi pastikan kita cari pasangan yang betul hidupnya mau sederhana agar bisa menolong yang lain. Bukan hidupnya greedy, foya-foya. Yang keempat, karakter Kristus itu penuh kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Luar biasa. Dia gak pernah pandang bulu, dia gak pernah pandang perbedaan, dia gak pernah pandang suku, dia gak pernah pandang ras. Dia mencintai semua manusia. Yang kelima, karakter Kristus itu tegas. Yesus tegas ketika nasihatnya gak didengar oleh para imam yang memeras dan mencari keuntungan di bait Allah. Ketegasan akan selalu menuntun kita pada hidup yang benar dan memiliki tujuan. Yang keenam, karakter Kristus itu tahan godaan. Waktu Yesus digodai oleh iblis di padang gurun, Yesus mampu menahan dirinya dari berbagai godaan si jahat. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah dunia yang gemerlap, penuh godaan? Apakah kita jadi orang yang sulit menahan nafsu atau mampu menahan diri? Yang ketujuh, karakter Kristus itu selalu bersyukur, gak bersungut-sungut. Yesus selalu bersyukur atas pemberian Bapa. Yesus selalu bersyukur terhadap kesulitan. Justru ketika Yesus bersyukur, itulah yang mendatangkan mujizat yang baru ketika Yesus berdoa. Karakter Kristus yang ke-8, pemaaf. Berapa kali kita buat dosa, berapa kali juga Tuhan mengampuni kita. Berapa kali kita menyakiti dia, berapa kali juga dia tetap menerima kita. Berapa kali kita meninggalkan dia, berapa kali Tuhan tetap memberikan bahunya untuk kita. Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Karakter Kristus yang ke-9, rendah hati, tidak sombong. Dia adalah Tuhan. Merendahkan diri, dibaptis oleh Yohanes, manusia yang punya dosa. Di mana-mana biasanya pendeta yang baptis jemaat, tapi Yesus rela dibaptis oleh Yohanes. Satu sikap kerendahan hati. Yang ke-10, karakter Yesus itu penyabar. Yesus itu maha sabar, panjang sabar. Ia sabar ketika dianiaya, diolok-olok, dihina, dipermalukan, dimarahi, diludahi. Dia tetap mengampuni orang tersebut. Nah, ketika kita mencari calon pasangan berdasarkan 10 karakter Yesus, wow, maka pernikahan Anda adalah pernikahan yang aman, pernikahan yang langgeng, pernikahan yang bahagia. Saya kaget ketika sebuah survei di tahun 2017 terjadi di Indonesia, di mana data ini dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung di tahun 2017. Dari semua angka perceraian,
yang terbesar disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Angkanya melebihi daripada kasus-kasus yang lain. Ini membuktikan bahwa ternyata karakter penyebab terbesar daripada orang bercerai. Berarti ketika Anda mencari pasangan hidup yang memiliki karakter Kristus, maka rumah tangga kita pasti aman, rumah tangga kita damai. Yang kedua, pesan bagaimana kita mencegah perceraian terjadi, yaitu pesan bagi yang berpacaran, berpacaranlah kudus. Pada waktu Anda berpacaran, pastikan Anda berpacaran dengan cara yang benar. Apakah pacaranmu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan? Apakah pacaranmu membuat engkau semakin sayang dengan keluarga atau semakin renggang dengan keluargamu? Apakah pacaranmu membuat engkau semakin maju dalam studi, produktif dalam pekerjaan dan usaha, atau sebaliknya? Apakah pacaranmu membuat engkau semakin kudus atau menghabiskan waktu melampiaskan hawa nafsu kedagingan? Saya cuma mau beritahu bahwa akibat dosa, maka orang yang tadinya sehat jadi sakit. Orang yang tadi hidup berkelimpahan jadi berkekurangan. Orang yang tadi kuat jadi lemah. Seperti Simpson yang paling powerful. Karena bermain-main dalam dosa, jadi powerless. Akibat dosa, orang yang tadi baik jadi jahat. Seperti Kain. Gak pernah nonton film pembunuhan, tapi dia bisa bunuh adiknya sendiri. Itu sebabkan karena dosa. Karena dosa, orang yang bahagia jadi gak bahagia. Karena dosa, orang yang tadi bisa rukun rumah tangganya jadi sering bertengkar. Karena dosa, yang memiliki rasa hormat jadi kurang ajar. Saya teringat di dalam Kejadian pasal 3:16, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, maka persoalan mulai terjadi. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, menarik di sini dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka si perempuan akan birahi kepada suaminya. Kata birahi di sini bukan birahi nafsu. Mungkin bagi laki-laki, luar biasa. Tapi kata birahi dalam bahasa asli ingin menguasai. Kata birahi artinya posesif kepada suaminya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan suami akan berkuasa atas istri. Kata berkuasa bukan memimpin, kata berkuasa artinya diktator, kasar atas suami. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, si laki-laki harus memimpin dengan benar, tapi karena dosa jadi berkuasa, memimpin dengan otoriter. Kalau dia gak bisa otoriter, memimpin dengan loyo atau lemah. Sedangkan si perempuan ketika jatuh dalam dosa harusnya menjadi penolong yang sepadan, tapi karena dosa jadi birahi. Kata birahi ingin menguasai, posesif, sehingga akhirnya tidak terjadi kerukunan. Yang perempuan ingin menguasai, yang laki-laki diktator. Inilah yang terjadi dengan cerita Amnon dan Tamar, di mana ketika Amnon mencintai Tamar, dia mencintai dengan ketulusan, dengan kasih, dengan kesabaran. Tapi ketika Amnon berhasil untuk meniru Tamar, maka yang terjadi, Amnon mulai membenci Tamar. Amnon mulai gak respect sama Tamar. Dia mulai pukul dan dia mulai tinggalkan. Yang terjadi adalah ketidakdamaian. Itu sebabnya penting di sini kalau kita berpacaran sudah berkelahi selalu. Pukul-pukulan, lempar-lempar barang, gak pernah akur, gak pernah saling menghormati, gak pernah ada damai. 24 jam, 7 hari, selama seminggu selalu lebih banyak bertengkarnya daripada lebih banyak damainya. Disebabkan karena dosa. Yang kita perlu lakukan adalah mari tinggalkan cara hidup kita yang lama. Bertobat minta ampun dan jangan kembali lagi melakukan yang sama. Agar kita jangan sampai hidup dalam keadaan seperti di neraka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana batasan berpacaran kami, Pak Jojo? Simple, sederhana. Batasan berpacaran sampai Anda merasa terangsang, berhentilah. Kalau Anda merasa terangsang, Anda lanjutkan, maka Anda pasti akan jatuh dalam dosa. Jadi kalau Anda cium pipi, cium kening sudah terangsang, berhentilah. Ciumlah tembok. Kalau Anda pegangan tangan sudah terangsang, berhenti, pegang dahan pohon.
Jadi patokannya jangan dilanjutkan kalau Anda begitu mulai merasa terangsang ketika Anda berpacaran. Jika Anda pacaran sudah jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ketika Anda masuk dalam pernikahan, Anda akan mengalami pergumulan yang sangat berat daripada mereka berpacaran dengan kudus. Ada begitu banyak kasus yang kami tangani, hampir 75% mereka yang ingin bercerai disebabkan karena mereka pernah melakukan hubungan suami istri sebelum diberkati dalam pernikahan yang kudus dan suci. Yang ketiga, bagi Anda yang sudah menikah, yang kita perlu lakukan adalah mari belajar untuk menyatukan tubuh, jiwa, dan roh. Karena untuk membangun pernikahan yang kuat dan harmonis, agar tidak mudah berkata cerai, yaitu sebagai pasangan harus selalu memenuhi kebutuhan jiwanya, memenuhi kebutuhan rohnya, dan memenuhi kebutuhan tubuhnya. Untuk menyatukan tubuh dengan doa bersama, saling mendoakan, menyembah bersama, merenungkan firman Tuhan. Karena melalui pergaulan kita dengan Tuhan, membuat kita dan pasangan kita bertumbuh dan berbuah, mengalami perubahan hidup, sehingga kasih kita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan juga kebaikan semakin nampak, dan manusiawi kita semakin berkurang-kurang. Itu semua tidak terjadi kalau kita nggak pernah bersama-sama membangun manusia roh kita, memenuhi kebutuhan roh kita. Yang kedua, di mana untuk menyatukan hubungan pernikahan yang harmonis, kita perlu menyatukan jiwa, yaitu dengan komunikasi bersama, sharing firman Tuhan bersama, melayani Tuhan bersama, ada waktu quality time, saling berkomunikasi, dan juga waktu rekreasi. Karena dengan kita menyatukan jiwa, maka pikiran, perasaan, dan kehendak kita semakin sehati dengan pasangan kita. Dan yang ketiga, untuk kita bisa punya pernikahan yang solid dan kokoh, kita perlu menyatukan tubuh, yaitu dengan melakukan hubungan suami istri. Jangan sampai kita punya roh yang kuat, ada waktu doa bersama, ada waktu di mana menyembah bersama, bahkan kita mungkin memenuhi kebutuhan jiwa dengan kita komunikasi bersama, sharing firman Tuhan bersama, melayani Tuhan bersama, quality time, tapi kita nggak punya hubungan suami istri. Maka terjadi juga yang namanya perselisihan. Namanya kebutuhan biologis pasti juga harus dipenuhi. Sama seperti tubuh perlu makanan, demikian juga pernikahan butuh hubungan biologis. Ada juga pasangan yang dimana punya quality time, jiwanya bersatu, melakukan hubungan suami istri, tubuhnya bersatu, tapi gak pernah ada doa bersama. Maka yang terjadi adalah jiwanya akan menguasai roh. Dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau roh kita gak pernah dikasih makan, pikiran kita jadi negatif, perasaan kita jadi negatif, kehendak kita jadi kemana, putusan kita jadi negatif. Itu sebab perlu di sini untuk kita ada waktu doa bersama agar roh kita menguasai jiwa kita. Seperti ada satu ilustrasi bagaimana caranya anjing kecil mengalahkan anjing besar. Simple, sederhana, yaitu jangan kasih makan anjing besar, tapi kasih makan anjing kecil. Maka anjing kecil akan mengalahkan anjing besar. Jadi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana untuk bisa melakukan jiwa, yaitu kita perlu mengembangkan dan kasih makan roh kita juga. Ada pasangan juga yang dimana punya waktu doa bersama, rohnya dikasih makan, bahkan juga punya hubungan suami istri yang baik, tapi gak pernah jiwanya dikasih makan. Ada quality time. Maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Jadi di sini kita belajar bahwa hati membutuhkan kasih, jiwa membutuhkan damai, sedangkan tubuh membutuhkan makanan dan kebutuhan biologis. Ketika kita sebagai pasangan bisa memenuhi kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh, inilah yang menolong kita agar pernikahan kita tetap kuat dan solid. Jadi kita belajar hari ini. Ada 3 pesan mencegah perceraian. Yang pertama, pesan bagi Anda yang masih single, jika Anda mencari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang punya karakter, bukan sekedar punya karisma. Karena karakter bicara luar dan dalam sama. Karisma membawa kita ke puncak, tapi karakter mempertahankan kita ada di puncak. Karisma membuat orang terpesona, tapi karakter yang membuat orang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua, pesan bagi yang berpacaran kudus,
pada waktu Anda berpacaran dengan kudus dan benar, maka disitulah tumbuh damai sejahtera. Yang ketiga, pesan bagi Anda yang sudah menikah, berilah makan bagi kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh dirimu dan pasangan hidupmu. Maka dengan demikian, kita punya pernikahan bahagia, aman, dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami hari ini. Bagaimana untuk kami mencegah agar jangan sampai terjadi perceraian. Karena memang mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Mencegah jauh lebih ringan daripada mengobati. Kami belajar untuk kami yang masih single, biarlah kami dibantu untuk bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan. Bukan sekedar melihat penampilan, bukan sekedar melihat karismanya, tapi kami boleh bisa melihat karakternya lebih dalam. Itu sebab yang kami perlu lakukan adalah kami mau terus belajar untuk jangan terburu-buru mengambil satu keputusan sebelum kami mengenalnya terlebih dahulu, sebelum kami mengetahuinya terlebih dahulu. Kami belajar yang kedua, bagi yang sudah berpacaran, untuk kami berpacaran suci kudus. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini berpacaran sudah jatuh dalam dosa, mari Tuhan mampukan untuk mereka bisa keluar dari pergumulan dan belenggu. Biar Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa hidup di dalam kebenaran, sehingga Tuhan boleh menyelamatkan hubungan dan relationship mereka, memulihkan keadaan relationship mereka. Dan ketika mereka masuk dalam pernikahan, pernikahan mereka pun dilindungi dan dijaga Tuhan. Kami belajar juga dari pesan firman-Mu bagi kami yang sudah menikah untuk memenuhi kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Bantu kami untuk kami tidak kaku untuk bisa berdoa bersama dengan pasangan kami. Buat kami juga untuk tidak kaku bisa memiliki waktu bersama dengan pasangan kami, komunikasi bersama. Dan juga berikan pada kami untuk tidak kaku sebagai suami istri untuk kembali melakukan hubungan suami istri. Sebab ketiga terpenuhi tubuh, jiwa, dan roh, maka pernikahan kami yang dingin menjadi hangat. Pernikahan kami yang kaku menjadi terurai. Sehingga kami boleh melanjutkan pernikahan kami, hari-hari yang kami lalui dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.